maka kita sekarang perlu melihat aksi-aksi apa yang bisa kita lakukan untuk memerangi polusi itu. Di antaranya yang ditawarkan oleh WHO ini, yang direkomendasikan oleh WHO ini memang terkait dengan kita. Misalnya ini, untuk ambient air pollution. Ambient itu artinya outdoor. Ambient air pollution itu adalah mengembangkan transportasi yang sehat, transportasi publik yang sehat. Kemudian seperti yang mengkombinasikan rapid transit dan walking and cycling, bersepeda dan naik kendaraan umum. Itu kurang lebih itu. Nah, dari saran ini, dari rekomendasi ini, kita melihat bahwa kita semakin didorong untuk mengembangkan lanskap-lanskap terkait dengan itu. Maka ini akan menjadi suatu wilayah-wilayah sekarang sudah berkembang, tetapi ini akan lebih berkembang lagi dengan temuan-temuan, kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi yang menyangkut fasilitasi bagi kendaraan rapid transit dan walking atau cycling tadi, bersepeda tadi. Provide transport network space for pedestrian and cycling infrastructure. Ini ditegaskan lagi. Kalau di atas mungkin sistemnya, kalau di bawah ini fasilitasinya, fasilitas jaringannya, ruangnya, ini yang di bawah ini. Ini saya kira dua hal ini sangat berhubungan dengan kita. Sekarang kita punya teman-teman yang baru mendirikan IRQ, rancang kota, ahli rancang kota, urban designer, gitu. Nah, kita memang mesti punya kooperasi, kerjasama yang baik dengan mereka, karena kita perlu menjawab tadi, ini sudah menyangkut masalah keselamatan, kita bicara tentang kesehatan yang lebih luas lagi, maka kita perlu melakukan itu. Usaha-usaha ini. Improve land use system, leading to reduce travel times. Sekali lagi ini bicara kalau di luar itu, kita itu jangan habis waktunya untuk kendaraan. Kami di Green Building itu mempelajari bahwa transport itu tidak hanya memakan waktu, tetapi juga memakan energi. Tetapi sebesar berjalannya energi karena transportasi, masih lebih tinggi lagi energi yang dikonsumsi oleh bangunan. Kecuali yang kita itu yang paling boros itu dari semua energi itu adalah energi untuk penerbangan. Kalau kita punya rumah 250 meter persegi, sepanjang tahun kita nggak pakai listrik, tidak ada lemari es, tidak ada TV, tidak ada AC, dan seterusnya, itu jumlah konsumsi energinya, listriknya, sama dengan 1 jam penerbangan. Jadi begitu kontras, sangat jauh ininya, kemanfaatannya dari segi pemborosan ya, dari segi pemborosan. Kemudian implement engineering and speed reduction measures, tentang pengukuran cepat, pengurangan kecepatan. Jadi kita itu memang sebetulnya di dalam situasi sekarang ini kita belajar tentang mekanisme rem, mekanisme mengurangi kecepatan. Semua yang kita yang tergila-gila sama kecepatan itu, segala sesuatu dibikin lebih cepat, dan lebih cepat, lebih besar dampaknya, itu sekarang kita justru berpikir tentang rem. Nah, ketika orang rem, itu sebetulnya kita sedang bicara tentang suatu irama hidup yang membuat keindahan, estetika, dan waktu luang itu menjadi penting. Dua-duanya ini ada di Khasanah Layanan Arsitektur Lanskap. Berikutnya adalah regulate and implement industrial
Emission controls, ya pasti ini. Kami sekarang sedang giat-giatnya untuk menggarap zero net buildings, bangunan-bangunan yang energinya zero. Apa mungkin? Mungkin. Kita sedang mencanangkan bangunan-bangunan baru pada tahun 2030 nanti, itu harus bangunan baru harus dibangun dengan skema zero net building. Jadi nggak ada energi yang menggunakan energi fosil, harus menggunakan energi terbarukan, gitu ya. Apakah tersedia? Potensinya jelas. Energi yang terbesar kita, potensi terbesar adalah di energi surya. Dan itu luar biasa, kita harus ke sana, meskipun skema ekonominya berantakan karena investasi para investor yang menanam bisnis di investasi di pembangkitan listrik tenaga fosil itu sekarang belum balik modalnya. Jadi mereka juga tidak akan gampang menyerah untuk kita sepenuhnya menggunakan energi surya. Select energy option. Nah, ini tentang energi. Kurang lebih itu. While considering health impact and their financial implication. Inilah ambient air pollution atau polusi udara luar yang perlu menjadi perhatian kita. Untuk kemudian kita bicara tentang bagaimana kita harus menyiapkan udara luar yang lebih berkualitas. Bagaimana kita menurunkan tingkat polusi di outdoor itu. Sementara di dalam rumah, meskipun ini perlu menjadi perhatian kita juga, meskipun tidak langsung berhubungan dengan ini, tapi tentu saja berhubungan dengan kegiatan hidup kita sehari-hari, maka juga perlu sekali kita cermati, yaitu pertama bicara tentang provide access to clean fuels and technology for all cooking, lighting, and heating. Ini saya kira defined by WHO guidelines for indoor air quality on household fuel combustion. Ini masalah energi lagi, bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi yang lebih sehat tadi, menghindari penggunaan batu bara dan minyak tanah, kemudian acknowledge the switch clean, ya ini bicara tentang perubahan tadi, build a larger market ecosystem to clean and modern household energy, tentang energi. Jadi ini banyak sekali tentang kebijakan energi dan langkah-langkah praktis yang kita harus lakukan supaya energi kita menjadi energi yang bersih yang kita gunakan dan tidak berbahaya untuk kesehatan. Grafisnya, kalau kita menggarap ruang luar kita, itu grafiknya akan seperti ini. Pertama kita bicara tentang investasi untuk energi yang efisien. Bagaimana pembangkitan listrik kita itu menggunakan energi terbarukan, tidak menggunakan batu bara. Tentu saja batu bara ini masih kita pakai secara luas meskipun kita sudah menandatangani Paris Agreement bahwa kita sepakat untuk mengurangi bahkan sampai menghilangkan pembangkitan listrik menggunakan batu bara, kita tetap ngotot masih menggunakan itu karena itu yang sekarang tersedia di kita, resources-nya ada, dan kita belum siap dengan penggantiannya yang begitu saja. Kemudian improve domestic and industry municipal waste management. Ini perlu kita garap. Apakah kita punya kompetensi di bidang ini? Arsitektur lanskap punya kompetensi di bidang waste management ini. Mari kita pelajari karena ini bagian daripada tadi bagian yang mempengaruhi air pollution kita. Apa yang mempengaruhi di dalam waste kita itu, waste management kita itu adalah kalau di dalam sampah-sampah kita itu kita banyak NH4. CH4, banyak sekali CH4. Nah, CH4 inilah yang CH4 ini yang membuat
mengemisikan salah satu gas rumah kaca yang paling berbahaya, yang kedua setelah CO2. Kemudian kita melakukan make greener and more compact cities with energy efficient buildings. Ini green building ini maksudnya. Kemudian kita build safe and affordable public transport system and pedestrian and cycle friendly network. Tadi sudah dibahas tentang bersepeda, jalan kaki, dan sebagainya. Provide universal access to clean, affordable fuels and technologies for cooking, heating, and lighting. Ini juga gitu. Inilah antara lain langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Memang di dalam grafik ini saya tidak melihat tentang planting. Bagaimana menanam itu? Saya mencari, belum ketemu ini grafiknya yang bagus untuk itu. Oke. Nah, oh ya, suara. Oke. Sekarang oke. Lanjut. Sudah oke. Sip. Kawan-kawan sekalian, ini adalah yang terbaru, yang baru saja saya masukkan tentang hubungan itu dengan COVID sebetulnya. Hubungannya dengan COVID. Kita melihat bahwa peningkatan NO2 di dalam udara itu, di dalam polusi udara itu, ini berhubungan dengan tingkat kematian di dalam kasus-kasus ini. New research show that long-term exposure to air pollution could contribute to higher number of COVID-19 fatalities. Ini saya kira perlu menjadi perhatian kita, bahwa air pollution ini harus menjadi perhatian kita yang penting di dalam menggarap, menghadapi atau menghasilkan ruang-ruang terbuka hijau, menghasilkan ruang-ruang kota yang lebih rendah polusinya demi kesehatan dan keselamatan warganya. Coronavirus has also been detected on pollutant particles in Italy. Jadi ada yang dikenal sebagai PM 2.5. PM 2.5 itu ada singkatan dari particle material, particular materials yang besarnya sampai dengan 2,5 mikron. Mikron itu 1 mikron itu adalah 1/1000 milimeter. Virus corona itu dropletsnya dia, jadi dropletsnya dia itu memang antara 2,5 sampai 10 mikron. Tetapi aerosolnya itu kurang dari 2,5. Jadi mereka itu merupakan partikel-partikel kecil yang mudah lolos dari saringan-saringan. Nah, terkait dengan PM 2.5 itu, PM 2.5 itu ada di luar, di udara luar, itu diserap oleh tanaman-tanaman. Karena tanaman-tanaman dengan folikel-folikel di dalam di daunnya itu menyerap partikel-partikel kecil, sehingga memang kualitas udara akan membaik. Pengukuran 3 hal yang penting adalah di dalam udara itu adalah NOx, kemudian nitrogen, ya, kemudian SOx dan CO2. Itulah 3 partikel penting yang ada di dalam polusi udara yang perlu setiap kali kita mendesain bagian-bagian luar, kita sekarang akan mulai berpikir seberapa besar kinerja dari tanaman-tanaman yang kita tanam itu untuk bisa menurunkan polusi udara.
Nah, kami sudah mempersiapkan beberapa waktu yang lalu dengan indexing. Jadi Halo, Pak Bintang. Pak Bintang. Terputus kayaknya. Kita tunggu Pak Bintang bergabung kembali. Ada tuh. Mute, Pak. Ke mute. Mic-nya ke mute. udah ya? Hilang sebentar Pak Bintang. Ya, oke. Diulang sebentar ya, sampai mana tadi? Iya, share screen-nya hilang. Oke. Sekarang share screen-nya masih ada? Lagi belum ada. Belum ada ya? Sorry. Iya. Memang gambar presentasi saya sudah berakhir. Selanjutnya memang saya masih melanjutkan dengan beberapa poin yang penting yang terkait dengan tadi, gitu ya, dengan hubungan itu tadi. Sorry. Oke, saya kira saya kembali ke sini aja. Saya kembali ke presentasi saya stop aja. Oke, kawan-kawan, dengan pengakuan atau pemahaman kita yang lebih baik sekarang mengenai outdoor pollution, air pollution tadi, dan kemudian potensi kita untuk menggarap outdoor kita supaya lebih berkualitas, maka mau tidak mau memasuki wilayah bagaimana penataan outdoor yang kita desain itu memang memberikan kinerja ekologis yang baik, yaitu secara terukur bisa mengurangi air pollution. Kurang lebih itu. Nah, inilah yang bagian yang perlu kita tindak lanjuti, karena kita akan perlu membangun, sekarang sudah dipersiapkan, kami sedang menyusun yang namanya tadi, nilai kinerja ekologis. Suatu indexing dari tanaman-tanaman yang mana yang bisa memberikan kinerja ekologis yang baik, dalam arti bisa turut menyumbang pengurangan polusi udara, dan mana yang sebaliknya. Dengan demikian, di dalam perancangan itu, kita memang bisa, dengan indexing itu, kita bisa mengeluarkan angka, sehingga pengukurannya memang bisa lebih kuantitatif, begitu ya, meskipun sifatnya indexing. Di dalam indexing yang kami susun itu, yang sedang disusun tapi memang belum dirilis sekarang dalam studi itu adalah tentang, misalnya ya, yang menonjol itu misalnya tentang pohon. Jelas pohon itu nilai indeks NKI-nya itu tinggi sekali, itu yang paling tinggi. Sehingga kita memang mendorong pohon-pohon untuk ditanam. Nah, pohon-pohon juga begitu. Pohon-pohon juga terdiri atas pohon-pohon yang satu lebih baik daripada yang lain. Ciri-cirinya misalnya tentang stomata, tentang arah menghadap daun, percabangannya, dan seterusnya, itu menjadi ciri-ciri fisik yang bisa memberikan angka indikasi mengenai indexingnya. Sehingga dengan demikian besok-besok kita bisa mulai
ketika merencanakan, kita bisa menunjukkan kepada pengguna bahwa indeksnya sekian, indeks NKI-nya sekian. Kalau dengan perubahan susunan, komposisi tanaman, dan seterusnya, maka dia akan membaik atau sebaliknya akan menjadi lebih buruk, dan seterusnya. Dengan demikian, ini adalah bagian dari kita menjawab tantangan-tantangan ini, dan terkait COVID, kita semakin melihat bahwa udara luar itu tidak hanya menyangkut masalah kesehatan dalam pengertian lebih sehat atau tidak, tapi sudah pada tingkat fatalitas, pada tingkat bicara tentang kematian. Ketika kita belajar tentang COVID sekarang, dan bahwa COVID sudah terindikasi bisa dalam ukuran yang bisa ditangkap oleh itu metering sistem yang ada di Italia tadi, katanya seperti itu. Dan ada hubungan yang positif antara NOx dengan tingginya kematian COVID. Baik teman-teman, saya kira itu kita bisa ngobrol ya. Kita bisa ngobrol karena ini bukan apa yang saya lakukan juga hasil pemikiran selama COVID saja, sehingga memang validitasnya memang perlu diperdalam lagi.